Perkenalkan, nama saya Monica Graciela Rumondor dengan NIM G701212120. Hai, perkenalkan nama saya Carolina Prilitanan dengan NIM G701211088. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ibu, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan saya Carolina Prilitanan, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Senang bisa melayani Ibu. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, Ibu, ini ada resep dari dokter. Oke, Ibu, tunggu sebentar ya, Bu. Saya ambil obatnya. Oke, Bu, ini obat sukralfat sirupnya, Bu. Sebelumnya Ibu pernah mengkonsumsi obat ini atau belum? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya mengonsumsi obat ini. Baik, Ibu, saya ingin meminta ketersediaan waktu Ibu 5-10 menit untuk melakukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan konseling ini. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Iya, sudah, Ibu. Oke, Ibu, jadi tujuan dari konseling ini untuk menjelaskan pengobatan yang akan Ibu lakukan nanti agar pengobatan Ibu lebih optimal lagi. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin memastikan data diri Ibu. Ibu atas nama Ibu Monica dengan usia 56 tahun, alamat tempat tinggal Jalan Kartini nomor 26, Palu, Sulawesi Tengah. Apakah sudah sesuai, Ibu? Iya, sudah sesuai. Oh iya, Ibu. Sebelumnya, apa ada gejala yang Ibu rasakan? Iya, ada, Bu. Saya mengalami sakit perut serta mual dan saya sudah muntah 8-10 kali dalam sehari. Baik, Ibu. Sudah berapa lama Ibu merasakan gejala tersebut? Saya sudah merasakan gejala tersebut sejak kemarin, Bu. Oh iya, Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mengobati penyakit Ibu? Belum pernah, Bu. Oke, Ibu. Untuk memastikan pengobatan Ibu tepat, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Iya, Bu, silakan. Oke, baik, Ibu. Ibu, apakah Ibu ada alergi pada obat-obatan atau makanan? Tidak ada, Ibu. Apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat sebelumnya? Tidak pernah, Bu. Maaf, Ibu, ini pertanyaan agak sensitif. Apakah Ibu pernah menggunakan alkohol atau merokok? Tidak, Bu. Oke, Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal atau hati? Tidak ada, Bu. Oke, baik, Bu. Oke, baik, Ibu. Ibu, sebelumnya apakah ada yang disampaikan dokter mengenai tentang obat Ibu? Iya, ada. Dokter menyampaikan saya mengalami penyakit ulkus duodenum dan disarankan mengonsumsi obat sukralfat sirup. Mengenai obat tersebut, disarankan untuk berkonsultasi lagi ke apoteker. Oh iya, Bu. Apakah ada yang dijelaskan mengenai pemakaian obat Ibu? Iya, ada, Bu. Tapi yang saya ingat hanya konsumsi obat sukralfat sirup dalam keadaan perut kosong. Baik, Ibu. Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan kedepannya setelah menjalani pengobatan ini? Harapan dokter adalah semoga penyakit ulkus duodenum saya cepat sembuh setelah melakukan pengobatan ini. Obat sukralfat sirupnya ya, Bu, diminum 3 kali sehari dan 1 sendok makan ya, Bu. Ibu, sebelum diminum harap dikocok terlebih dahulu. Kemudian Ibu sebelum diminum juga harap dalam perut dalam keadaan kosong ya, Bu. Bu, cara kerja dari obat ini menempel di ulkus yang luka ya, Bu. Kemudian obat ini juga melindungi dari enzim pencernaan. Kemudian Ibu, efek samping dari obat ini susah tidur, sakit kepala, dan konstipasi. Ibu, obat ini tidak boleh diminum dengan obat lain tanpa resep dokter ya, Bu, karena akan menimbulkan efek samping yang lebih parah. Ibu, bila Ibu melupa meminum obat ini, harap segera diminum jika waktunya tidak dekat dengan jadwal konsumsinya. Jika sudah dekat dengan jadwal konsumsinya, harap diabaikan saja ya, Bu, dan jangan menggandakan dosis. Ibu, saya sarankan obat ini disimpan di tempat yang kering dan
terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Ibu, jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak ya Bu. Ibu, saya sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga ya Bu. Iya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi Bu? Iya sudah Bu. Baik Bu, jika Ibu sudah mengerti, bolehkah Ibu mengulang penjelasan saya untuk menghindari kesalahpahaman pemakaian obat? Oh iya Bu, obat ini sebelum dikonsumsi harap dikocok terlebih dahulu dan dikonsumsi sebanyak 1 sendok makan 3 kali sehari. Dan jika dosis terlupakan, dapat segera dikonsumsi jika jarak dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Tetapi jika jarak dengan jadwal konsumsi berikutnya sudah dekat, dapat diabaikan. Dan disarankan obat ini untuk disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Ibu, saya sangat sarankan sekali untuk rajin berolahraga, setidaknya seminggu 3 kali, dan harap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, dan harap hindari makanan pedas, asam, coklat, dan kopi ya Bu, agar tidak timbulnya gejala penyakit ulkus duodenum Ibu. Iya Ibu. Dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham, ini ada brosur ya Bu. Ini brosurnya Bu. Di dalam brosur ini sudah terdapat cara pemakaian obat sukralfat sirup ini Bu. Baik Ibu. Ibu, nanti bila ada pertanyaan, jangan ragu hubungi saya ya Bu. Ini kartu nama saya Ibu. Ini kartu nama saya Ibu. Di sini sudah tertera nomor yang bisa dihubungi Bu. Iya Ibu. Tunggu sebentar ya Bu, saya beri kantong dulu obatnya. Ini obatnya Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica Graciela Rumondor. Saya apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Senang bisa melayani Ibu. Ada yang bisa dibantu Bu? Ini adalah resep dari dokter Ibu. Oke, baik Bu. Tunggu sebentar ya. Saya ambil dulu obatnya. Baik Ibu. Oke Bu, ini obat sukralfat sirup. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengonsumsi obat ini? Belum Ibu, ini pertama kali saya mengonsumsi obat ini. Baik Bu, di sini saya akan meminta waktu Ibu 5-10 menit untuk melakukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Ibu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih untuk ketersediaan waktu Ibu untuk melakukan konseling ini. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Iya, Ibu sudah. Oke Ibu, jadi tujuan dari konseling ini adalah untuk menjelaskan tentang pengobatan yang akan Ibu lakukan nanti agar pengobatan Ibu lebih optimal. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memastikan data diri Ibu. Atas nama Ibu Cherilyn, umur 56 tahun, alamat tempat tinggal Jalan Kartini nomor 26, Palu Sulteng. Apakah sudah sesuai Bu? Iya, sudah sesuai Ibu. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya apakah ada gejala yang Ibu rasakan? Saya mengalami sakit perut serta mual dan saya sudah muntah sebanyak 8-10 kali dalam sehari. Baik Bu, sudah berapa lama Ibu mengalami gejala tersebut? Saya mengalami gejala ini sudah sejak kemarin Ibu. Oh iya Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengobati penyakit Ibu? Belum pernah Bu. Oke Bu, untuk memastikan pengobatan Ibu tepat, apakah Ibu keberatan jika saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Tidak Ibu, silakan. Oke baik Ibu, apakah Ibu ada alergi pada obat-obatan atau makanan tertentu? Tidak ada Ibu. Apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat sebelumnya? Belum pernah Ibu. Baik Bu, mohon maaf, pertanyaan ini agak sensitif ya. Apakah Ibu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol atau merokok? Tidak Ibu. Oke, apakah Ibu ada riwayat penyakit ginjal atau hati? Tidak ada Bu.
Oke, baik Bu. Sebelumnya, apakah ada yang disampaikan dokter mengenai obat Ibu? Iya, ada Bu. Dokter menyampaikan saya mengalami sakit ulkus duodenum. Saya disarankan untuk mengkonsumsi obat sucralfate sirup. Dan mengenai obat tersebut, saya harus berkonsultasi terhadap apoteker. Oh iya Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai cara pemakaian obatnya? Ya, ada Bu. Tapi yang saya ingat itu obat tersebut dikonsumsi saat perut kosong. Baik Ibu, selanjutnya apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan kedepannya setelah Ibu melakukan pengobatan ini? Harapan dokter, semoga saya lekas sembuh dari penyakit ulkus duodenum saya. Obat sucralfate sirupnya harap dikocok dahulu sebelum dikonsumsi dan dikonsumsi sebanyak 1 sendok makan 3 kali sehari dalam keadaan perut kosong atau 1 jam sebelum makan. Mekanisme kerja obat ini yaitu dengan cara menempel pada usus yang luka dan melindunginya dari enzim pencernaan. Efek samping dari obat ini yaitu susah tidur, sakit kepala, dan konstipasi. Dan jangan menggunakan obat ini bersamaan dengan obat lainnya tanpa resep dokter karena dapat menimbulkan efek samping yang lebih parah. Dan jika dosis terlupakan, dapat segera mengonsumsinya jika jarak dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Tetapi jika jarak dengan konsumsi berikutnya sudah dekat, dapat diabaikan dan jangan menggandakan dosis. Dan obat ini disarankan untuk disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan cahaya sinar matahari secara langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya disarankan untuk mengonsumsi makanan-makanan bergizi dan rajin berolahraga. Baik Bu. Oke Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya, sudah mengerti Bu. Baik Ibu, untuk menghindari kesalahan dalam cara pemakaian obat ini, bolehkah Ibu mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Iya Bu, boleh. Obat ini diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan. Sebelum diminum dikocok terlebih dahulu dan sebelum diminum juga perut dalam keadaan kosong. Kemudian efek samping dari obat ini sakit kepala, susah tidur, dan konstipasi. Obat ini tidak boleh diminum dengan obat lain tanpa resep dokter karena akan mengakibatkan efek samping yang lebih parah. Bila saya lupa meminum obat ini, saya harus segera minum jika jadwal konsumsinya tidak terlalu dekat. Jika jadwal konsumsinya sudah dekat, harap diabaikan dan jangan menggandakan obat. Kemudian Ibu, saya disarankan untuk menyimpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari. Kemudian jauhkanlah dari jangkauan anak-anak Bu. Dan saya disarankan untuk makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga Bu. Baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti, maka saya sangat menyarankan Ibu untuk menghindari makanan-makanan yang memicu timbulnya gejala, seperti makanan pedas, makanan asam, coklat, dan kopi. Dan saya juga menyarankan Ibu untuk menerapkan pola tidur sehat dan rajin berolahraga setidaknya seminggu 3 kali. Baik Ibu. Apakah ada pertanyaan Bu? Iya Bu, saya ingin bertanya, konstipasi itu apa ya? Oke, baik Ibu. Konstipasi itu adalah seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam buang air besar, Bu. Oh iya Bu, saya mengerti. Oke Ibu, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti, ini ada brosur ya Bu. Di brosur ini sudah terdapat cara pemakaian obat ini ya Bu. Oh iya, baik Bu. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu menghubungi saya ya Bu. Iya Bu. Ini kartu nama saya Bu, dan di kartu nama ini sudah terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik Bu. Oke, tunggu sebentar ya Bu, obatnya saya masukkan ke kantong dulu. Iya Bu. Baik Ibu, ini obatnya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, semoga cepat sembuh. Iya Bu.